Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisda Malilin, Prodi Kewirausahaan S1, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar. Pada video berikut ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari analisis kebijakan bisnis dari pertemuan pertama sampai pertemuan berikut. Pada pertemuan pertama ditunjukkan adanya RPS. RPS ini yang akan menjadi patokan untuk perkuliahan kita dari pertemuan 1 sampai di pertemuan terakhir. Untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan yang paling utama dari RPS ini, yaitu mahasiswa mampu memahami pentingnya analisis kebijakan bisnis. Mahasiswa memahami aspek-aspek penting dalam kebijakan bisnis. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep manajemen strategi dan kebijakan bisnis dan perspektif pemikiran yang dikemukakan oleh berbagai pakar kebijakan bisnis. Berikutnya, mahasiswa mampu memahami kebijakan bisnis dengan menetapkan arah-arah kebijakan bisnis dan pembentukannya. Yang berikutnya, mahasiswa memiliki pengetahuan tentang lingkungan bisnis eksternal. Berikutnya, mahasiswa memahami lingkungan internal bisnis sebuah perusahaan dan atau jasa di Indonesia. Yang berikutnya, mahasiswa mampu memahami analisis situasi dan strategi perusahaan. Mahasiswa memahami tentang strategi fungsional dan strategi kebijakan bisnis. Mahasiswa memahami tentang pentingnya kebijakan keuangan bisnis, kebijakan perusahaan meningkatkan nilai perusahaan. Mahasiswa memahami tentang pentingnya kebijakan produksi dan sumber daya manusia. Mahasiswa mampu memahami kebijakan pemasaran. Mahasiswa mampu memahami serta melakukan pengendalian dan evaluasi strategi kebijakan bisnis. Mahasiswa memahami tentang analisis kebijakan bisnis. Mahasiswa mampu memahami tentang pentingnya analisis kebijakan bisnis. Mahasiswa mampu memahami aspek-aspek penting dalam kebijakan bisnis. Mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep manajemen strategi dan kebijakan bisnis dalam perspektif pemikiran yang dikemukakan oleh berbagai pakar kebijakan bisnis. Kita lanjut pada pertemuan kedua, yaitu aspek-aspek bisnis. Kebijakan dapat dibedakan menjadi kebijakan publik dan kebijakan privat. Kebijakan publik adalah tindakan kolektif yang diwujudkan melalui kewarganegaraan pemerintah yang legitimatif untuk mendorong, menghambat, melarang atau mengatur tindakan privat, individu atau lembaga swasta. Kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang suatu kelompok untuk pemerintah yang terdapat unsur keputusan berupaya pemulihan di antara berbagai alternatif yang guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Adapun tahapan-tahapan dalam pembuatan kebijakan menurut William and Down adalah sebagai berikut. Pertama, penyusunan agenda. Penyusunan agenda adalah sebuah fase dan proses yang sangat strategis dan realistis kebijakan publik. Yang kedua, formulasi kebijakan masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Yang ketiga, adopsi kebijakan. Tujuan legitimasi adalah untuk memberikan otorisasi pada proses dasar pemerintahan. Yang keempat, implementasi kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasi sumber daya finansial dan manusia. Yang kelima, evaluasi kebijakan atau penilaian. Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak. Analisis kebijakan bisnis sering dikaitkan dengan istilah strategi bisnis. Suatu kebijakan memang menyangkut pemikiran yang bersifat strategis yang membawa dampak secara menyeluruh bagi aktivitas organisasi. Kita lanjut pada pertemuan ketiga, yaitu strategi dan kebijakan. Pentingnya manajemen strategi dan kebijakan bisnis semakin menonjol pada era perdagangan global saat ini, satu era yang telah menumbuh kembangkan hubungan bisnis lintas negara ataupun kawasan. Pengertian manajemen strategi dan kebijakan bisnis. Strategi dan kebijakan bisnis merupakan aktivitas secara terpadu dan komprehensif yang mampu menyatakan berbagai arah usaha dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang penuh daya guna serta berhasil guna. Dengan demikian, strategi bisnis
dirumuskan ibarat payung yang bisa menaungi seluruh tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Kebijakan bisnis merupakan studi tentang fungsi dan tanggung jawab pimpinan perusahaan dalam menghadapi problem yang mempengaruhi karakter dan keberhasilan perusahaan secara keseluruhan. Perumusan tujuan pada jenjang strategis memerlukan kecermatan dalam mengantisipasi perkembangan lingkungan perusahaan. Tujuan jenjang atas tersebut merupakan landasan dalam menentukan tujuan pada level yang lebih bawah. Pada pertemuan 4, kita diarahkan untuk menetapkan arah perusahaan. Visi dan misi adalah landasan penyelenggaraan program sebuah instansi. Visi dan misi tentu untuk dijadikan simbol atau kalimat berbingkai yang tanpa makna. Visi adalah kemampuan untuk melihat pada inti persoalan, pandangan wawasan apa yang tampak dalam khayalan, penglihatan dan pengamatan. Visi adalah kemampuan memandang, kemampuan memahami apa yang akan diwujudkan di masa yang akan datang. Visi adalah bayangan tentang masa depan organisasi. Visi adalah sebuah pandangan masa depan organisasi yang realistis, bisa dipercaya, atraktif, dan lain sebagainya. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi berkaitan dengan pandangan masa depan, menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa diarahkan agar dapat bekerja secara konsisten dan tetap eksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Misi adalah tugas yang dirasakan orang sebagai suatu kewajiban untuk melakukannya demi agama, ideologi, dan prioritas. Misi adalah tugas khusus yang menjadi tanggung jawab seorang atau sekelompok. Misi merupakan langkah atau kegiatan yang harus dilaksanakan guna merealisasikan tercapainya visi. Misi adalah tindakan strategis untuk visi organisasi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penyebaran visi yang telah ditetapkan. Yang ketiga, strategi. Dalam menjalankan aktivitas operasional setiap hari di perusahaan, para pemimpin dan manajer puncak selalu merasa bingung dalam memilih dan menentukan strategi yang tepat karena keadaan yang terasa menerus berubah. Lanjut pada pertemuan ke-6, lingkungan bisnis eksternal. Lingkungan bisnis merupakan lingkungan yang dihadapi organisasi dan harus dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan bisnis. Lingkungan eksternal adalah lingkungan yang berada di luar organisasi dan perlu dianalisis untuk menentukan kesempatan dan ancaman yang akan dihadapi perusahaan. Lingkungan makro, lingkungan sosial termasuk kekuatan umum yang secara tidak langsung berhubungan dengan aktivitas organisasi jangka pendek tetapi dapat dan seringkali mempengaruhi keputusan jangka panjang. Lingkungan industri. Pertemuan 7, analisis situasi dan strategi perusahaan. Analisis ini itu tidak jauh dari analisis SWOT. Analisis SWOT adalah sebuah strategi yang dimana ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, peluang, dan threat, ancaman di dalam bisnis. Sebuah analisis SWOT adalah perencanaan strategi yang melibatkan kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman perusahaan. Atau SWOT, kekuatan adalah beberapa hal bisnis yang baik atau kelebihan yang dimiliki perusahaan seperti pekerja yang penuh edukasi, desain produktif, inovatif, dan lain sebagainya. Sementara kelemahan adalah beberapa hal bisnis buruk atau kekurangan itu. Terus peluang adalah hal yang bagaimana ketika sesuatu yang terjadi itu bisa berpeluang untuk dilakukan dalam bisnis. Terus ancaman ini adalah tidak jauh dari bagaimana kita bersaing, tetapi bersaing itu secara sehat, sehingga ancaman ini harus bisa diantisipasi dalam permasalahan dalam sebuah bisnis. Demikian dari saya. Mungkin ada kekurangan atau kelemahan dalam penyampaian materi, selebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.